在无趣。你或许能凭此压我一头。星汉，这是突破武王了！走！竟有与我同样的强势，大爷劝你趁早认输。真是伪干小崽子！他被人操控了，速战速决。以后呢？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen bagian ke-85 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Feng Hao yang menolak untuk bertanding melawan Chu Xinghan. Feng Hao di sini malah menunjuk Chen Tian untuk masuk ke dalam altar guna melakukan pertarungan melawan dirinya. Chen Tian pun hanya tertawa sembari menyebutkan kalau dirinya hanyalah seorang alkemis biasa, jadi tidak akan melakukan pertarungan. Sontak hal ini pun menjadi bahan tertawaan orang-orang karena Feng Hao malah memilih seorang alkemis untuk bertarung di dalam altar. Sementara itu Chen Tian meminta Chu Xinghan untuk berhati-hati karena lawan yang akan dihadapi bukanlah orang sembarangan. Chu Xinghan pun langsung berniat melakukan serangan terlebih dahulu karena Feng Hao sudah meremehkan kemampuannya. Serangan kuat yang dilancarkan oleh Chu Xinghan berhasil tepat mengenai Feng Hao. Para penonton juga sudah berpikir kalau Chu Xinghan menang dengan sangat mudah. Di satu sisi Chu Feng juga ikut kaget karena dia menganggap anaknya bisa menang dengan mudah melawan Feng Hao. Akan tetapi Chen Tian meminta Chu Feng untuk tidak gegabah karena mengalahkan Feng Hao tidak semudah yang dipikirkan. Benar saja, ternyata Feng Hao berhasil menahan serangan kuat yang dilancarkan oleh Chu Xinghan. Jika serangan tadi adalah batas kemampuanmu, maka pertarungan ini sangatlah membosankan, ucap Feng Hao kepada Chu Xinghan. Chu Xinghan yang tidak terima diremehkan kembali mencoba untuk melancarkan serangan ke arah Feng Hao. Meskipun serangan Chu Xinghan kali ini cukup berbeda, tapi Feng Hao mampu menahan serangan tersebut menggunakan lonceng pertahanan. Tuan Jian langsung memberikan penjelasan kepada Chen Tian bahwa Feng Hao memiliki martial spirit tubuh emas. Martial spirit tubuh emas sendiri didapatkan dari warisan Kaisar Pedang yang tidak pernah musnah. Selama tubuh emas milik Feng Hao tidak hancur, maka dia tidak akan pernah mati. Benar saja, meskipun dalam kondisi bertahan, Feng Hao mampu melakukan serangan balik ke arah Chu Xinghan. Di saat yang sama Chu Xinghan semakin bersemangat karena dia akan menunjukkan hasil latihan selama setengah tahun ini kepada Feng Hao. Dengan mengaktifkan mode naga, Chu Xinghan langsung berhasil menerobos ke ranah Martial King. Diketahui kekuatan ini didapatkan oleh Chu Xinghan berkat bantuan dari Chen Tian yang melakukan penyempurnaan. 你或许能凭此压我一头。星汉，这是突破武王了！走！ Meskipun kekuatan naga cukup luar biasa, tapi bagi Feng Hao ini masihlah belum cukup. Hanya menggunakan pertahanan pedang, Feng Hao mampu menahan serangan kekuatan naga dari Chu Xinghan. Kekuatanmu memang cukup bagus, tapi di hadapan kekuatan absolut, semua itu sama sekali tidak ada artinya, ucap Feng Hao sembari menunjukkan kekuatan aslinya di hadapan semua orang. Keluarnya kekuatan asli Feng Hao membuat Tuan Jian langsung memberikan respon. Dia berasumsi Feng Hao akan menjadi saingan bagi King Chen Tian di masa depan. Serangan kuat yang dilakukan oleh Feng Hao berhasil menghancurkan pertahanan Chu Xinghan. Beruntung Chen Tian dengan cepat masuk ke dalam altar untuk memberikan pertolongan dengan menghancurkan serangan pedang milik Feng Hao.
痛！ Kekalahan Chu Xinghan tentu saja membuat semua orang kaget bagaimana bisa seorang praktisi ranah Martial King bisa dikalahkan oleh seorang praktisi ranah Wuzong bintang 6. Masuknya Chen Tian ke dalam altar juga jadi bahan pembicaraan orang-orang. Mereka tidak menyangka seorang alkemis bisa mematahkan serangan kuat dari seorang ahli bela diri. Di saat yang sama Chu Xinghan meminta maaf karena dia harus kalah dalam pertarungan pertama. Chen Tian pun bisa memaklumi hal tersebut karena yang terpenting Chu Xinghan sudah berusaha semaksimal mungkin. Sementara itu Feng Hao langsung nyamperin Chen Tian sembari memperkenalkan dirinya. Dia juga berharap di pertemuan selanjutnya akan bertarung langsung melawan King Chen Tian. Untuk pertandingan pertama dipastikan akan menjadi milik Sekte Binatang Hitam. Untuk pertandingan kedua, masing-masing sekte dipersilahkan mengeluarkan binatang monster tingkat tinggi guna bertarung di tengah altar. 他对决，抱歉，下次相逢， 玄兽门生。 Tanpa keraguan Yuman Tian langsung ngebacot kalau dia akan menunjukkan kepada Chu Feng kenapa Sekte Binatang Hitam berani untuk melakukan pemberontakan. Dia juga langsung mengeluarkan binatang monster bernama Yalong untuk melakukan pertarungan. Meskipun Yalong cukup ganas, tapi berkat bantuan dari Jinsui, binatang monster ini berhasil dikendalikan oleh Sekte Binatang Hitam. Tentu saja dikeluarkannya Yalong membuat semua orang kaget. Diketahui Yalong memiliki darah naga murni, jadi setiap binatang monster yang berada di bawahnya akan dibuat tunduk. Chu Feng sendiri tidak percaya Yalong bisa ditaklukkan oleh Sekte Binatang Hitam. Diketahui Yalong merupakan jenis binatang yang sudah punah dan tidak pernah ditemukan lagi di benua Lingwu. Yuman Tian sendiri berbicara kalau Chu Feng hanya iri saja karena Sekte Binatang Hitam bisa mendapatkan binatang monster yang mengerikan seperti ini. Tidak peduli bagaimana cara Yalong dijinakan, tapi yang terpenting dia saat ini menjadi binatang monster peliharaan Sekte Binatang Hitam, ucap Yuman Tian kepada Chu Feng. 早在灵武大陆绝境，您这莫不是眼红了？好一个各凭本事！ Chen Tian pun tersenyum mendengar perkataan dari Yuman Tian. Dia meminta Yuman Tian untuk memegang kata-katanya dan jangan melakukan protes jika binatang monster milik Sekte Penakluk Binatang nanti lebih kuat. Xiao Mo pun diperintahkan maju untuk melawan Yalong di tengah altar. Masuknya Xiao Mo ke dalam altar pada awalnya membuat Yalong berasumsi kalau Xiao Mo hanyalah binatang anak-anak yang mempunyai garis keturunan hewan mitos kuno. Terjadi momen wadidaw di mana omongan yang keluar dari mulut Yalong sama persis seperti omongan yang keluar dari mulut Xiao Mo. 就有与我同样强， 大爷劝你趁早日说。 是会干小崽子。 Karena Yalong merasa kesal, akhirnya dia mengeluarkan tekanan binatang monster untuk membuat Xiao Mo takut. Alih-alih merasa takut, Xiao Mo malah merasa tekanan monster yang dikeluarkan oleh Yalong sama sekali tidak berefek kepadanya. Dia pun langsung menunjukkan kepada Yalong bagaimana seharusnya tekanan monster yang terkuat digunakan. Tekanan kuat yang digunakan oleh Xiao Mo membuat Yalong sadar kalau hewan kecil di hadapannya merupakan leluhur binatang monster cilin. Yalong tanpa ragu langsung memberikan hormat kepada leluhurnya serta meminta maaf karena dia tidak mengetahui kalau Xiao Mo merupakan hewan binatang leluhur. Terperdayanya Yalong di hadapan Xiao Mo membuat Jinsui dan Yuman Tian kaget, tapi Jinsui belum kehilangan akal di mana dia langsung membacakan mantra untuk mengendalikan tubuh Yalong sepenuhnya. Yalong yang tadinya sudah tidak bisa bergerak tiba-tiba saja menjadi ganas dan melakukan serangan demi serangan ke arah Xiao Mo. Dari arah kejauhan, Chen Tian meminta Xiao Mo untuk menyelesaikan pertarungan karena saat ini kondisi Yalong sedang dikendalikan oleh Sekte Binatang Hitam. Xiao Mo pun langsung berubah mode menjadi binatang cilin kuno untuk melakukan serangan kepada Yalong. Dia juga mengambil jimat pengendali yang digunakan oleh Jinsui untuk mengendalikan Yalong sepenuhnya. 被人操控了，速战速决。 Selain mengambil jimat pengendali, Xiao Mo juga mengajak Yalong untuk ikut bersamanya saja. Dia juga memastikan tidak akan ada orang yang berani untuk menyakiti Yalong lagi. Yalong pun langsung berterima kasih kepada Xiao Mo karena sudah mau menjadikan dia sebagai bawahan.
Akhirnya pertandingan kedua dimenangkan oleh Sekte Penakluk Binatang, tapi Yumantian tiba-tiba saja masuk ke dalam altar karena dia tidak terima Sekte Penakluk Binatang memenangkan pertandingan. Aku tidak menerima kekalahan. Hewan spiritual seperti Xiaomo sulit untuk didapatkan bahkan oleh keluarga kekaisaran sekalipun. Tapi kenapa Sekte Penakluk Binatang bisa mendapatkannya, ucap Yumantian. Chen Tian pun akhirnya turun ke tengah altar untuk memperingati omongan Yumantian sebelumnya. Yang terpenting bukanlah bagaimana cara mendapatkan binatang monster, tapi yang terpenting binatang monster tersebut mau bertarung untuk Sekte Penakluk Binatang. Tentu saja hal ini membuat Yumantian semakin kesal. Dia memberikan peringatan bahwa pertandingan selanjutnya Sekte Binatang Hitam pasti akan mengalahkan Sekte Penakluk Binatang. 这场不能算输，这是出尔反尔。有请玉丹师。 Hendak dimulainya pertandingan ketiga ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. See you next week.